Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Apakah sudah selesai sebelum mengerjakan tugasnya? Sudah, Kak. Baik. Sebelum pengerjaan, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fernanda dari Laboratorium Psikologi Tapan, yaitu dari Program Studi Psikologi Islam dari kampus UIN Salatiga. Jadi di sini saya akan untuk pengerjaan, sebelum pengerjaan dimulai, apakah Anda ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak. Baik, jika tidak, untuk mengerjakan ini tes sungguh-sungguh dengan baik dan benar. Baik, saya akan memulai tes yang pertama, yaitu tes Q5. Saya akan menginstruksikan bahwa tes intelijensi umum ini Q5, tes Q5 ini merupakan kelompok alat tes kecerdasan intelijensi. Tes ini dikembangkan oleh tim psikologi UI. Tes ini terdiri atas satu lembar kertas bolak-balik, soalnya berbentuk gambar yang memiliki pola tertentu. Peserta tes diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benar. Subtes ini terdapat contoh soal tester membantu mengerjakan contoh soal hingga testi benar-benar paham. Lembar jawaban sekaligus pengerjaan soal terdiri atas 30 soal yang di lembar kerja bolak-balik, nomor 1 sampai dengan 20. Ada halaman di belakang, nomor 21 sampai 30 adalah halaman di sebaliknya kembali ke halaman depan. Untuk instruksinya, pada tes ini, tugas Anda adalah melihat pola perubahan A ke B dengan cara yang sama. Anda diminta mencari pasangan dari C, jawaban dapat dipilih di bagian sama. Anda diminta mencari pasangan dari C, jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan, yaitu gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang dipilih sebagai jawaban yang menurut Anda paling tepat. Contohnya, tester memberikan contoh 1, bacakan instruksi pada kerjaan Q5. Bila A dikecilkan diperoleh B, bila sekarang dengan C dilakukan hal yang serupa, jadi C dikecilkan akan diperoleh gambar 2. Maka dari itu, pada gambar 2 dicoret di bawahnya. Tester memberikan contoh mencoretnya. Observasi memastikan bagaimana tester mengerjakan soal. Selanjutnya mengerjakan contoh 2 sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja Q5. Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah tugasnya sudah jelas dan bisa dipahami? Sudah. Ingat, waktu Anda singkat, jadi bekerjalah secepat dan teliti mungkin. Baik. Kerjakan soal setelah saya instruksi untuk mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba dari saya. Baik. Sehingga saya bisa menginstruksikan setelah selesai, saya bisa menyelesaikan kata selesai, dan saya akan memulai tugas ini memberikan waktu selama 8 menit untuk mengerjakan soal Q5 ini. Ini saya akan kasih pena untuk mengerjakan tugas Q5 ini. Baik, sudah selesai untuk tes yang pertama, yaitu tes Q5. Kita akan lanjut untuk tes yang kedua, yaitu tes akudak. Saya akan bacakan. Tes akudak ini merupakan rangkaian tes yang disusun untuk mengukur kemampuan dasar atau bakat yang dibutuhkan dalam bidang administrasi, keuangan, dan perdagangan. Untuk akudak 1 terdiri dari 150 pasangan pernyataan untuk mengukur, yaitu kemampuan diskriminasi secara umum, kecepatan dan ketelitian, kemampuan beradaptasi ketelitian. Terus yang akudak yang kedua yaitu terdiri dari 50 soal, hitungan sederhana, penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemampuan berhitung matematis atau bekerja dengan angka, logika berpikir, atau kemampuan berhitung dengan cepat dan tepat. Untuk lanjut tes ini, saya akan membagikan soal untuk tes tersebut.
Jadi saya akan memberikan tes ini. Saya akan memberikan 10 menit untuk pengerjaan soal ini. Baik, sudah selesai untuk tes yang kedua. Mari kita lanjut untuk tes yang ketiga, yaitu tes E. Tes E ini merupakan tes untuk mengetahui kemampuan dasar teknik, yaitu kemampuan untuk mengenali hubungan dan kesimpulan yang berbentuk gaya dan daya dalam prinsip fisika mekanika. Tes ini dapat digunakan untuk pemilihan jurusan di SMA, SMK, atau jurusan pemilihan studi lanjut masa tinggi, khususnya untuk pemilihan jurusan teknik. Penempatan karyawan ini seleksinya khusus dibagikan atau membutuhkan pemahaman teknik. Untuk instruksi pengerjaan yaitu 15 menit. Terdapat saya akan menjelaskan instruksi dari soal ini. Pada tes yang berikut ini, Anda dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan masalah, ketelitian, keteknikan praktis dalam bentuk gambar-gambar beserta keterangannya. Tugas Anda adalah memilih satu jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban yang telah tersedia. Jawaban Anda dituliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor jawaban yang Anda pilih. Di lembar jawaban Anda terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kolom untuk jawaban soal latihan dan kolom untuk jawab soal yang sesungguhnya. Sekarang marilah kita buka buku pedoman halaman 1 untuk berlatih. Bacalah setiap persoalan dengan baik dan tulislah jawaban pada lembaran jawab di kolom ini. Latihan. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai dengan 20. Jawaban Anda dituliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor 1 sampai 20. Dikerjakan dengan cepat karena waktu diberikan terbatas. Waktu pengerjaan adalah 15 menit. Untuk pengerjaan ini, jika sudah selesai, dikatakan dengan selesai. Tutup buku pedoman persoalan serta lembar jawaban hasil pengerjaan Anda dan masukkan ke dalam buku persoalan. Segera serahkan kepada petugas. Jadi di sini saya akan memberikan kertas lembar tes, yaitu tes tersebut. Mari untuk mengisi tes tersebut. Sudah. Baik, sudah selesai untuk tes yang ketiga. Mari kita lanjut untuk tes yang keempat. Tes ini yang keempat yaitu tes kreativitas visual, yaitu bisa disebut dengan TKF. TKF akan menghasilkan skor untuk aspek kreativitas, kelancaran pelunturan, dan orientalitas. Ada 2 jenis kemampuan elaborasi dalam berpikir. Skor total dikonversikan menjadi revisi quizzes. Katakan kepada testi, dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyak gambar yang dapat Anda buat di lingkaran di bawah ini, akan di halaman sebaliknya dari lembaran ini. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang Anda buat. Anda boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam beserta di luar lingkaran sehendak Anda dalam membuat gambar. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terpikiran dengan orang lain. Dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambaran dan cantumkan sebanyak-banyaknya gagasan yang Anda miliki pada tiap gambar. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar-gambar Anda mengisahkan cerita yang menarik, dan jangan lupa menuliskan nama atau judul pada tiap gambar yang Anda buat. Jadi saya akan mengasihkan tes tersebut. Saya beri waktu untuk Anda mengerjakan selama 10 menit dari sekarang. Sudah tes 4 selesai. Kita lanjut untuk tes yang kelima, yaitu tes RMB. Tes RMB ini terdapat 9 kelompok, yaitu kelompok A sampai I. Tiap kelompok terdiri ini atas 12 macam pekerjaan.
setiap pekerjaan merupakan pekerjaan keahlian khusus yang membutuhkan pendidikan dan latihan. Mungkin ada beberapa yang Anda sukai, akan tetapi di sini Anda diminta untuk memiliki pekerjaan mana yang ingin Anda lakukan atau Anda yang Anda sukai, lepas dari besar kecilnya upah atau gaji yang akan diterima. Tugas Anda adalah membuat urutan pekerjaan mulai dari nomor 1, yaitu pekerjaan yang paling Anda minati, Anda sukai, yang paling ingin Anda lakukan, dan seterusnya hingga urutan nomor 12. Untuk pekerjaan yang paling tidak Anda sukai, paling tidak Anda minat, paling tidak ingin yang Anda lakukan. Bekerjalah dengan secepat dan tulis nomor sesuai dengan kesan dan keinginan yang muncul pertama kali. Jangan Anda yang terlewati. Setelah Anda selesai mengerjakan 9 kelompok, di bagian bawah, tulislah 3 pekerjaan yang Anda sukai, tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang Anda dapat terdaftar dalam tersebut. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar, boleh juga tidak. Sedangkan di bagian identitas yang diperlukan, pastikan semua testi menerima lembar sesuai dengan jenis kelaminnya. Lembar kerja terdiri dari 4 atau 3 lembar kerja untuk dikerjakan oleh testi dan 1 lembar scoring diisi oleh pemeriksa. Jadi saya akan mengasihkan soal tes tersebut untuk dikerjakan selama 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sudah ada 5 tes yang Anda kerjakan. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau pengucapan dalam tes tersebut. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.